Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita untuk datang dan beribadah. Mari sama-sama kita mau berikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita. Kita yakini bahwa Dia adalah Allah yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Engkau yang layak untuk dipuji Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk diagungkan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Sungguh tiada Tuhan selain Engkau ya Tuhan Yesus. Iman kami meyakini bahwa Engkau Allah Tritunggal, Allah yang hidup, Allah yang agung, Allah yang ajaib. Dan Engkau sungguh baik, teramat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Allah yang baik. Angkat suara dan nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau yang layak terima segala hormat dan kemuliaan dari seluruh yang bernafas di muka bumi ini Tuhan, dari seluruh penghuni surga. Biarlah segalanya kembali hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Engkau yang bertahta, Engkau yang hadir, memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur untuk segala sesuatu. Tolong dan pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau terus semangat untuk memuji, memuliakan Dia, sebab tidak ada yang lain, tidak ada Allah seperti Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Puji nama Tuhan, tidak ada Allah seperti Allah kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja di atas segala raja.
Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita, mari sungguh-sungguh kita berikan hidup kita kepada Tuhan dan Raja. Biar Dia yang berdaulat penuh, Dia yang memimpin hidup kita, Dia yang tuntun setiap langkah kita. Maka yakin dan percayalah, kita tidak akan salah melangkah. Hari ini lagi kita akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar kembali suaranya, kita mau terima lagi isi hatinya. Dan kita berdoa supaya kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi hamba yang taat dan setia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nui hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
biarlah kehidupan kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Kami tidak mau keluar dari hadirat-Mu, kami tidak mau tercabut dari pokok anggur. Kami tidak mau tercampakkan ke dalam api. Oleh karena itu tolong kami ya Roh Kudus, tuntun hidup kami senantiasa dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah yang hidup, yang sejati, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus. Biar hati kami siap untuk terima kembali kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, ya Bapa, berbicaralah. Tolong hamba-Mu urapi dengan kuat kuasa kebenaran-Mu Tuhan, agar setiap yang hamba-Mu sampaikan itu sungguh-sungguh berasal dari Engkau, sungguh-sungguh merupakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan terimalah setiap pujian penyembahan kami ini, biar segalanya boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah dilawat oleh Roh Kudus. Karena firman Allah berkata, Yesus bertahta di atas puji-pujian anak-anak Tuhan. Haleluya, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sekali lagi kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat yang indah kami bisa dengar firman Allah. Roh Kudus tetap menguasai dan mengurapi kami semua supaya kami dapat berkat dari firman Allah. Kami sambut firman Tuhan, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini kita mau dengar firman Allah dari pembukaan materai. Setiap orang sekarang bingung dengan keadaan yang ada. PPKM darurat selesai, disambung PPKM level 4. Yang akan berakhir hari Senin tanggal 9. Tapi kita nggak tahu apa betul-betul berakhir, apa sambung mana dengan nama yang lain lagi. Sekarang orang lagi bingung dengan keadaan yang ada. Kenapa sih ini semua bisa terjadi? Hari ini saya mau share firman Allah. Mengapa semua ini bisa terjadi? Dengan judul pembukaan materai. Haleluya. Kita baca ayat-ayat tersebut dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 mulai daripada ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini materai pertama dibuka oleh anak domba. Itulah Yesus. Sebelum kita akan melanjutkan, kita akan membaca bahwa materai itu memeteraikan gulungan kitab yang nggak ada satu orang pun bisa membuka. Baik di bumi, baik di bawah bumi, tidak ada yang layak membuka. Tapi ada satu orang di sorga yang layak membuka. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan dengar pembacaan dalam Wahyu pasal yang ke-5. Maka aku melihat, ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya.
Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Haleluya. Saudara yang kekasih, singa dari Yehuda, siapakah dia? Singa dari Yehuda itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang bisa membuka meterai-meterai itu. Dan pada waktu ia membuka meterai pertama, kita sudah membaca dan mendengar tadi, ada seekor kuda putih. Dan penunggangnya memegang panah di tangannya. Dia dikatakan sebagai pemenang merebut kemenangan. Apa artinya ini semua? Saudara yang kekasih, kuda putih dengan penunggang memegang panah, inilah penginjilan yang Tuhan izinkan marak di mana-mana yang tidak dapat dibendung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun ada yang banyak orang yang mati syahid karena beritakan Injil, tapi Injil tetap diberitakan. Saudara yang kekasih, banyak orang yang sambut Injil menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Penunggang kuda putih ini memegang panah, dan firman Allah itulah, ya, panah itu adalah firman Allah yang dikumandangkan. Sebab Alkitab katakan, dari mana datangnya iman di hati setiap kita? Dari mendengar firman Tuhan. Jadi firman diberitakan, orang mendengar, timbul iman di hati. Orang menjadi percaya Yesus yang mati dan bangkit, yang menebus dosa umat manusia, dan terima keselamatan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Injil diberitakan di mana-mana. Bahkan Alkitab katakan, Yesus tetap diam di sorga sampai semua orang makhluk mendengar Injil dan dipulihkan. Saudara yang kekasih, mari kita mengambil bahagian di dalam memberitakan Injil kerajaan sorga. Supaya Injil bisa didengar oleh semua makhluk, semua manusia di bumi ini. Dan Yesus akan datang kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan maju terus. Kalau meterai pertama berbicara penginjilan, meterai kedua kita akan mendengar firman Allah. Dalam kitab Wahyu pasal 6, ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa sesungguhnya kuda merah padam sudah dilepaskan. Ada banyak peperangan yang terjadi, mulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sesudah itu perang sana sini. Ya, kita mendengar, membaca dulu di koran, sekarang mendengar di televisi, sana-sana bangsa lain membangkit melawan bangsa yang lain. Terjadi peperangan di sana sini, dan ini adalah penggenapan daripada pembukaan meterai kedua. Perang di mana-mana. Saudara yang kekasih, bukan hanya bangsa melawan bangsa, etnis melawan etnis lain. Tetapi saudara yang kekasih, dalam firman Allah dikatakan bahwa Tuhan itu tetap
ada beserta orang percaya. Dia berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Peperangan bisa terjadi. Dan Alkitab katakan, penunggang kuda merah mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Artinya damai sejahtera yang di hati manusia dirampas, direbut. Itulah sebabnya saudara jaga hati. Tuhan ada memelihara saudara dan saya, tapi kita sendiri harus memelihara hati. Jangan biarkan hati ini dipenuhi dengan amarah dan dendam, sehingga bisa timbul akar pahit dan bisa memahitkan banyak orang. Saudara yang kekasih, akhir zaman seorang membenci yang lain, bahkan membunuh. Seorang merugikan yang lain. Tidak ada lagi damai sejahtera. Tidak ada lagi kasih persaudaraan. Padahal firman Allah katakan, pelihara kasih persaudaraan. Bagaimana dengan rumah tangga saudara? Apakah semua anggota keluarga masih penuh dengan damai sejahtera, kasih persaudaraan atau tidak? Hati-hati. Kuda merah sedang bekerja. Penunggang kuda merah mau mengambil damai sejahtera dari muka bumi, dari hati saudara. Kita harus jaga hati. Haleluya. Jangan beri tempat kepada iblis untuk mencabut damai sejahtera dari kita dan menanamkan amarah, dendam, kepahitan. Saudara, Tuhan menolong saudara. Tuhan tahu keadaan saudara. Tidak usah marah kepada orang lain. Tidak usah bermusuhan satu dengan yang lain. Kita harus beramah tamah satu dengan yang lain. Saling mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni kita. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingat, kuda merah penunggangnya sedang bekerja keras. Mari kita akan maju terus. Pembukaan meterai yang ketiga. Kita akan baca pada ayat yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar suara yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara yang kekasih, ini sedang berlangsung juga. Pembukaan meterai pertama berlangsung terus. Disusul meterai kedua dibuka. Sekarang ada meterai yang ketiga. Ada kuda hitam. Orang yang menungganginya memegang timbangan. Ada timbangan. Apa yang ditimbang? Makanan. Dikatakan oleh firman Allah, secupak gandum sedinar harganya. Dan 3 cupak jelai sedinar. Saudara, secupak itu 1 kaleng susu. Manis, kental manis, atau sak genggam. Itu 1 dinar. Pada waktu itu 1 dinar upah kerja buruh 1 hari. Sudah bisa bayangkan sak genggam gandum, tapi 3 genggam jelai. Jelai masih lebih murah. Itu upah kerja 1 hari. Saudara, apa nggak sulit? Sekarang upah kerja 1 hari dengan PPKM ini, kalau dapat 1 hari 50.000 aja sudah syukur alhamdulillah. Lalu saudara, secupak beras 50.000. Coba saudara kira-kira hitung-hitunglah sendiri. Cukup nggak untuk hidup? Nggak cukup saudara. Kalau lapar kita bisa makan 1 cupak ini, 1 genggam beras bisa 1 kali saja kita makan. Nah, keluarga kita harganya kalau 50.000. Wah, kelaparan semua. Tapi firman Allah memberikan satu perjanjian.
Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Saudara ingin pemeliharaan Tuhan? Pemeliharaan dari Bapa Sorgawi? Saudara harus menjadi anak Tuhan yang penuh firman dan penuh Roh Kudus. Ada pemeliharaan Tuhan untuk saudara. Caranya bagaimana? Tuhan yang tahu memelihara saudara dan saya. Tuhan berkata kepada penunggang kuda hitam yang menakar baik-baik makanan, dan makanan menjadi sangat mahal. Tapi Tuhan bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur. Itulah orang-orang percaya yang penuh Roh Kudus dan penuh firman Allah. Hidup menurut firman Allah. Hidup benar dengan tulus mengiring melayani Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Maju terus, materai yang keempat. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan ketika anak domba membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan. Dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, ini juga sedang dibukakan. Meterai keempat, kudanya hijau kuning, pucat pasi. Orang yang berpenyakit pucat pasi. Orang yang menjelang hari hanya atau menjelang kematian, biasanya warna wajahnya tidak ada kecerahan lagi, tidak merah-merah lagi, tapi kuning, pucat. Kuda pucat pasi. Penunggangnya bernama Maut. Kerajaan maut mengikutinya. Diberi kuasa mengambil 1/4 penduduk di bumi. Saudara, sekarang kita mendengar sana sini rest in peace. Sana sini berita duka. Saudara yang kekasih, biasanya kita dengar COVID itu jauh di sana. Sekarang COVID dekat dengan kita. Orang dekat-dekat kita kena COVID. Bahkan di antara saudara kena COVID. Syukur puji sama Tuhan. Kalau saudara lalu maksudnya bisa menyelesaikan penderitaan COVID dengan baik dan tetap sehat kembali. Haleluya. Kita harus berdoa mereka yang masih terpapar COVID. Supaya semua bisa dapat kemurahan Tuhan. Dapat kesembuhan. Bilur Yesus menyembuhkan. Memang ada kuasa maut pada penunggang kuda hijau kuning. Kerajaan maut mengikutinya. Diberi kuasa mengambil 1/4 penduduk di bumi. Dengan 4 cara, saudara. 1, dengan cara pedang. Pembunuhan karena peperangan. 2, dengan penyakit sampar atau penyakit menular. 3, kelaparan. 4, dimakan binatang buas. Nah, saudara, sekarang sekarang pandemi COVID-19. Banyak orang meninggal karena COVID-19. Ini penyakit menular, penyakit sampar. Sedang melanda dunia. Dan Alkitab tulis kalau pembukaan meterai ketiga ini sudah maksimal, 1/4 penduduk di bumi meninggal, saudara. Banyak, Paul. Penduduk bumi berapa? 7 miliar ya, ada kira-kira. 1/4 dari 7 miliar. 1 miliar, kurang lebih 1,5 miliar orang meninggal. Karena 4 hal tadi Alkitab tulis, pedang, kelaparan, sampar, dimakan binatang buas. Mengerikan, saudara. Sekarang baru permulaan daripada penderitaan akibat penunggang kuda hijau kuning yang bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Baru permulaan, baru awal. Gak usah heran kalau keadaan ini terjadi. Firman Allah, mau tidak mau, harus digenapi. Saudara yang kekasih, mari kita mau hidup
sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh melayani Dia kalau saja masih ada hayat di kandung badan. Masih ada kehidupan yang sehat. Layanilah Yesus dengan setia. Cintailah Tuhan, cintailah sesama. Layanilah juga sesama dengan setia. Saudara yang kasih, mari kita melihat pembukaan meterai kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tuhan bilang, pakai jubah putih dulu, sabar. Supaya genap orang-orang yang mati syahid. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih ada waktu yang masih Tuhan beri bagi dunia ini. Sampai genap orang yang mati syahid. Tapi saya mau berkata masih ada waktu kalau kita tidak masuk di kelompok mati syahid. Layanilah keluargamu, layanilah Tuhan Yesus Kristus dan gereja Tuhan sesama kita. Sungguh-sungguh. Haleluya. Beritakanlah kabar baik. Ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Ada pengampunan dosa. Ada pemulihan hidup. Ada semua berkat tubuh jiwa roh bagi kita yang ada dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Meterai yang ke-6. Kita akan baca pada ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjauh-Tuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudara, gempa bumi yang dahsyat juga gempa langit. Gempa bumi, gunung-gunung, pulau-pulau berpindah tempat. Bintang-bintang berjatuhan, sepertiga bintang berjatuhan. Langit digulung seperti kertas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah seperti darah. Mau jadi apa lagi dunia ini? Ini pasti terjadi, saudara. Menjelang zaman baru. Menjelang Yesus datang kedua kali. Kalau saudara mendengar gempa bumi sana sini. Saudara mendengar ada gunung meletus. Saudara mendengar ada banjir. Ini baru permulaan daripada pembukaan meterai ke-6. Baru awalnya. Kalau kita sampai pada pembukaan seutuhnya, dahsyat, mem. Saudara mau berlindung di mana? Kalau gunung sudah berpindah tempat, pulau sudah berpindah tempat, di mana ada perlindungan? Langit sudah menjatuhkan bintang-bintangnya. Langit sudah digulung bagaikan gulungan kitab. Saudara yang kekasih, bulan sudah jadi hitam kayak rambut. Matahari jadi hitam kayak rambut. Bulan menjadi merah seperti darah. Gak ada cahaya lagi. Siang hari gak ada pencahayaan. Malam hari tidak ada pencahayaan. Gelap gulita berarti. Berlindung hanya pada Yesus. Saudara yang kasih, sebelum itu semua terjadi. Hidup benar, hidup memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Meterai yang ke-7. Kita buka dalam Wahyu pasal 8.
Ayat pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Mengapa? Ada perkawinan Kristus dan gereja. Yesus sebagai mempelai laki-laki yang agung mulia. Gereja sebagai mempelai perempuan yang suci, putih, cemerlang, tidak bercacat, tidak bercela. Saudara dan saya harus masuk pada kelompok gereja Tuhan yang akan menikah dengan Kristus. Bukan sebagai anak darah yang bodoh yang tertinggal pada zaman antikristus. Tapi sebagai anak darah yang bijaksana. Yang tetap memelihara pakaiannya putih bersih. Yang tetap penuh Roh Kudus. Ada pernikahan dengan anak domba Allah. Sesudah pernikahan dengan anak domba Allah, ada penyingkiran gereja selama 3,5 tahun. Dan dunia dan penduduk yang tertinggal pada sistem dunia dikuasai oleh antikristus. Roh antikristus sekarang sudah ada. Oknumnya akan dinyatakan pada waktu gereja sudah menikah dengan Kristus. Saudara yang kekasih, usahakanlah dirimu masuk pada kelompok 5 anak darah yang bijaksana. Pelitamu tidak padam. Kehidupanmu tidak bercacat celah. Saudara melihat keadaan gereja dalam Wahyu pasal yang 19. Mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Oh, luar biasa, Yesus menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya, itulah saudara dan saya, telah siap sedia. Dan kepada gereja Kristus yang jadi pengantin dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini terjadi pada pembukaan meterai ke-7. Sorga sunyi senyap di sorga setengah jam. Untuk apa? Melihat hari pernikahan Kristus dan pengantinnya, itulah gereja Tuhan, saudara dan saya. Haleluya. Saudara, kita sudah mendengar pembukaan meterai yang pertama sampai yang ke-7. Kalau kita sudah tahu dunia akan berakhir seperti ini, bagaimana cara saudara hidup? Ayat-ayat terakhir yang saya akan bacakan kepada saudara. Di dalam 2 Petrus pasal ke-3, ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Haleluya. Bagaimana? Tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Haleluya. Kalau saja Tuhan belum datang, Rasul Petrus berkata pada ayat 15.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat. Kalau Tuhan belum datang, ini masih Tuhan beri kesempatan supaya semua orang beroleh selamat dengan percaya Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup menurut firman Allah. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hiduplah baik dan benar. Hiduplah menurut firman Allah. Semua yang kita dengar ini firman Allah. Ini sementara terjadi. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya ada pengampunan dosa untuk kita dan untuk saudara kita dan teman kita. Untuk umat manusia. Dan Tuhan beri kemurahan. Berikan COVID ini lalu. Masih beri kesempatan dunia ini berlangsung dengan aman, tentram. Tapi mau tidak mau apa kebenaran firman itu pasti dikenapi saudara. Pasti dikenapi. Dan Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes, tulislah semua kebenaran ini pada kitab. Itulah firman Allah saudara. Ya, saudara yang kekasih, berarti ini patut kita perhatikan baik-baik. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Senang dengan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Allah. Kami sekarang diberikan pengertian. Bapa sekarang ini sedang ada dalam pembukaan meterai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin kelima juga. Dan kami juga akan mengalami pembukaan meterai ke-6. Tapi teristimewa meterai ke-7 ada hari pernikahan antara Kristus dan gereja Tuhan. Tolonglah kami jemaat Tuhan supaya bersiap sedia, berdoa dan berjaga. Karena kami tidak tahu hari Yesus datang kedua kali. Tapi tanda-tanda kami tahu. Karena Alkitab sudah membeberkan semua itu. Mengatakannya kepada kami. Dalam firman Allah yang sudah kami dengar. Berkatilah kami semua, keluarga rumah tangga kami. Berkatilah anak cucu, berkatilah pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati pendidikan anak cucu kami, berkati pelayanan kami. Berkatilah kesehatan kami Tuhan, supaya kami bisa berkarya dengan tubuh sehat. Mohon ampun atas segala dosa salah kami. Beri virus COVID ini berlalu. Tolong sembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara kami yang sakit. Teman-teman kami yang sakit. Tolong Tuhan Yesus. Beri pengampunan dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Beri panjang umur pada kami semua. Berdoa kami untuk pemerintah Nusa dan Bangsa Republik Indonesia. Tuhan tolong presiden kami, wakil presiden, kabinet kami, TNI Polri dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai di dusun sekalipun Tuhan tolong dapat mengayomi masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan tugas untuk membasmi atau menghentikan penularan COVID. Tuhan berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, yang dengan semua stafnya berusaha maksimal untuk seluruh bangsa Indonesia. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Angkat sebelah tangan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu saudaraku kekasih, terima setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah menjadi berkat Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia. Untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima berkat Tuhan dan hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Haleluya. Amin.